Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai agenda kegiatan Subbid penetapan dan pengadaan pegawai, yaitu salah satunya rencana pelaksanaan penyerahan SKP3K dan CPNS, dan juga rencana pelaksanaan pengadaan seleksi P3K guru dan non-guru di tahun 2022. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini adalah agenda kegiatan Subbid penetapan dan pengadaan pegawai, yaitu salah satunya rencana pelaksanaan penyerahan SKP3K dan penandatangan perjanjian kerja, dan juga pengadaan seleksi P3K guru di tahun 2022. Nah, kita lihat yang pertama, ini adalah penyusunan formasi IPDN, yaitu dijadwalkan bulan Januari 2022. Kemudian penyusunan peta jabatan, ini Februari 2022. Kemudian penginputan e-formasi, ini dijadwalkan bulan Mei 2022, dan asistensi atau rekonsiliasi data atau informasi ini dijadwalkan Februari 2022, dan penyerahan SKPNS dan sumpah janji PNS formasi 2019 ini dijadwalkan Maret 2022. Nah, jadi ini SK yang PNS-nya teman, SKPNS-nya, dan ini sumpah janji PNS-nya yang tahun lalu yaitu tahun 2019 ini dijadwalkan Maret 2022. Kemudian pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K. Nah, jadi ini pemberkasannya teman Januari. Nah, jadi Januari ini kan sudah selesai untuk P3K tahap yang pertama. Kemudian pemberkasan usul nomor induk pegawai CPNS. Nah, ini untuk yang CPNS ini Februari 2022. Kemudian selanjutnya yaitu penyerahan SKP3K dan tanda tangan perjanjian kerja. Nah, jadi ini teman, penyerahan SKP3K dan juga penandatanganan oleh masing-masing pelamar, yaitu dijadwalkan bulan Maret tahun 2022. Nah, jadi berdasarkan aturan sesuai dengan Juknis pengadaan P3K, penetapan nomor induk P3K ini akan diterbitkan oleh BKN yaitu paling lama 25 hari kerja setelah PPK pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi ini menyerahkan kepada BKN, yaitu melakukan usulan kepada BKN. Dan paling lama yaitu 25 hari kerja maka BKN akan menerbitkan ataupun menetapkan nomor induk P3K. Jadi seperti itu. Nah, jadi pengusulan nomor induk P3K dari PPK ke BKN ini kan terakhir tanggal 31 Januari 2022. Nah, jadi setelah itu maka BKN akan menetapkan nomor induk P3K masing-masing pelamar, yaitu maksimal 25 hari kerja, yaitu Februari kemungkinan ini diproses ya teman. Februari ini kemungkinan diproses untuk penetapan nomor induk P3K-nya, dan pada bulan Maretnya ini sudah terbit dan diserahkan SK-P3K. Ini rencana pelaksanaannya teman, semoga tidak molor lagi. Ini untuk yang P3K tahap yang pertama. Kemudian selanjutnya yaitu penyerahan SK CPNS formasi tahun 2021. Nah, jadi ini untuk yang CPNS yaitu Maret juga direncanakan tahun 2022. Kemudian penyerahan SK CPNS STAN ini Februari 2022. Kemudian penyampaian formasi tahun anggaran 2022. Nah, jadi ini formasi ya teman, formasi untuk ASN tahun 2022. Nah, jadi untuk tahun 2022 formasi CASN ini kemungkinan fokus di P3K ya teman, fokus di P3K baik itu guru ataupun non guru. Ini akan disampaikan nantinya formasi tahun anggaran 2022 ini dijadwalkan bulan Mei tahun 2022. Kemudian pengadaan seleksi P3K guru dan non guru ini direncanakan pada bulan Julinya. Nah, jadi seperti itu ya teman. Untuk pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022 ini direncanakan bulan Juli. Jadi seperti itu untuk agenda kegiatan Subbid penetapan dan pengadaan pegawai. Kemudian ini adalah contoh surat pernyataan melaksanakan tugas ataupun SPMT yang bertanda tangan di bawah ini nama. Nah, jadi yang bertanda tangan ini biasanya PPK ya teman, pejabat pembina kepegawaian, nama, nomor induk pegawai, pangkat atau golongan ruang, dan jabatan. Dengan ini menyatakan bahwa nama, nah jadi ini adalah nama calon ASN P3K, kemudian nomor induk P3K-nya, kemudian jabatan yang dilamar, golongan. Nah, untuk P3K ini masuk dalam golongan 9 ya teman, golongan 9. Kemudian surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pejabat yang mengangkat,
kemudian nomor, tanggal mulai berlakunya pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jadi ini tanggal berlakunya. Kemudian telah secara nyata melaksanakan tugas sejak tanggal. Nah, jadi nantinya akan diketahui ya teman. Ini sejak tanggal berapa melaksanakan tugas. Kemudian demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nah, jadi seperti itu contoh SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Kemudian untuk gaji dan tunjangan P3K ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Nah, jadi ini dia teman, payung hukum yang mengatur tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita langsung ke poin pentingnya saja. Nah, kita lanjut ke pasal yang kedua. P3K diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan gaji yang besarannya didasarkan golongan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini. Besaran gaji P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan besaran gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Kemudian pasal yang keempat, P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Nah, jadi untuk tunjangan sama teman, sama dengan PNS. Tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas yaitu tunjangan keluarga, yaitu tunjangan suami, istri, dan anak, kemudian tunjangan pangan, kemudian tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya. Besaran tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Nah, ini dia teman-teman, lampiran peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jadi ini dia teman. Nah, ini adalah golongan yang terendah ya teman, golongan 1, yaitu masa kerja golongan 0 tahun yaitu sekitar Rp1.794.900. Dan ini 2 tahun, masa kerja golongan 2 tahun ini naik ya teman. Kemudian 4 tahun naik dan seterusnya, jadi sampai tertinggi ini 2.686.200. Ini untuk golongan 1. Dan untuk P3K, P3K guru yang berijazah S1 maka ini masuk ke golongan 9. Nah, jadi ini dia teman, masuk dalam golongan 9 untuk yang P3K guru, yaitu masa kerja golongan, yaitu gaji pertama masa kerja golongan 0 tahun yaitu sekitar 2.966.500. Nah, jadi ini gaji pokok ya teman. Dan jika masa kerja golongan 2 tahun maka akan naik, kemudian masa kerja golongan 4 tahun juga naik dan seterusnya. Jadi seperti itu. Dan yang tertinggi untuk gaji P3K ini adalah sekitar 6.786.500. Nah, jadi seperti itu ya teman, aturan mengenai daftar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.